Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya, pada kesempatan yang bahagia ini, ya, di pertemuan yang keempat ini akan saya jelaskan materi mengenai parameter pemotongan mesin freeze. Ya, di sini tertulis adalah pertemuan 3 ya, tapi sebenarnya ini adalah pertemuan keempat. Nah, di pertemuan 1, 2 sudah saya jelaskan mengenai jenis-jenis dari mesin freeze, kemudian handle-handle yang ada pada mesin freeze ya. Dan di pertemuan berikutnya ya, kemungkinan nanti akan saya tunjukkan mesin freeze yang ada di bengkel ya. Jadi biar sesuai dengan yang ada di bengkel ya, bagian-bagiannya, kemudian handle-handlenya. Nah, di pertemuan ini saya jelaskan mengenai parameter pemotongan mesin freeze. Jadi sebelum kalian terjun langsung ke mesin freeze, kalian harus tahu dulu parameter pemotongan ya. Kenapa ini harus kalian tahu, kalian pahami dulu? Karena saat kalian menge-freeze ya, itu kan menjalankan atau menyalakan mesin freeze ya. Nah, itu kan ada putaran mesinnya berapa, kemudian penyayatannya berapa, kedalaman pemotongannya berapa. Nah, itu harus ditentukan dulu. Nah, kenapa harus ditentukan dulu? Karena supaya kalian saat nge-freeze itu efektif ya. Efektif itu ya waktunya, kemudian bahannya juga aman, alatnya juga aman, manusianya juga aman ya. Jangan sampai kalian nanti mau nge-freeze end millnya atau pisau freeze-nya ini rusak ya, karena terlalu dalam penyayatan. Itu ya. Nah, ini yang penting yang perlu kalian pahami dalam parameter pemotongan mesin freeze. Berikutnya, nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami parameter pemotongan pada proses pemesinan freeze. Jadi parameter pemotongan itu apa saja? Nah, itu kalian harus paham ya. Kedua, menghitung parameter pemotongan pada proses pemesinan freeze. Nanti ada hitungannya. Misalnya menentukan RPM, menentukan kedalaman penyayatan, menentukan kecepatan penyayatan, itu ada rumusnya. Yang ketiga, melakukan pekerjaan pengofreezan sesuai dengan parameter pemotongan. Jadi kalian praktek nge-freeze sesuai dengan parameter yang sudah kalian hitung. Jadi nanti di job sheet itu ada yang namanya work preparation atau WP. Ya, kalian menentukan dulu kalau saya nge-freeze rata ini RPM-nya berapa, kedalaman penyayatannya berapa ya. Itu tujuan pembelajaran. Berikutnya, pengantar. Parameter pemotongan diperlukan agar proses produksi dapat berlangsung sesuai dengan prosedur perencanaan. Jadi biar sesuai rencana ya, efektif, efisien. Jangan sampai kalian dibatasi waktu membuat produk itu 1 jam, kalian malah membuatnya 5 jam. Nah, itu kan nggak efektif, tidak sesuai rencana ya. Karena apa? Karena parameternya tidak kalian laksanakan. Parameter pemotongan yang penting untuk diperhatikan dalam proses freeze meliputi kecepatan potong, putaran spindle, kedalaman pemakanan, gerak makan per gigi, kecepatan penghasilan gram, dan waktu pemesinan. Ini biasanya parameter yang perlu kalian perhatikan ya. Penentuan rasio kecepatan antara gerak benda kerja dan putaran pisau freeze sangat penting diperhatikan. Oke, dilanjut. Penentuan rasio kecepatan antara gerak benda dan pisau freeze ini sangat penting diperhatikan ya. Jika langkah pemakanan benda kerja terlalu pelan, waktu akan terbuang. Jadi kalau kalian makannya pelan, itu nanti hasilnya juga bagus, tapi waktunya banyak ya. Pisau freeze pun akan cepat tumpul dan menurunkan umur pahat. Jadi kalau kecepatannya terlalu tinggi, pisau freeze-nya nanti gumpil, aus, tumpul dan sebagainya ya. Berikutnya, pengantar. Nah, ini ngerekaman Nur. Oke, maaf terganggu. Nah, ini adalah keterangan. Nah,
Jadi kalau ada benda freeze, ini adalah pisau freeze-nya ini. Ya, ini adalah W itu lebar pemotongan W-nya. Ini biasanya tergantung dari lebar pisaunya. Kemudian panjang pemotongan itu dari sini ke sini. Ya, jadi ada nanti LW ya. Nah, saya ulangi. Nah, LW itu yang ini yang mau dimakan ya. Maaf, saya ulangi. LW itu ada yang mau dimakan. Kemudian nanti ada juga yang namanya awalan dan akhiran. Nah, awalan dan akhiran itu yang ini. Nah, ini awalan dan akhiran. Jadi tidak langsung pisau freeze-nya itu langsung memakan ke benda kerja, tapi ada awalannya dulu. Kemudian D, diameter pahatnya, ya intinya. Z-nya adalah jumlah gigi mata potong. Jadi nanti kalau jumlah giginya ini banyak, ya, itu beda perhitungannya. Ya. Kemudian sudut potongnya, kedua untuk di mesin freeze-nya itu ada RPM sama kecepatan makan. Ya. Jadi kalau di benda kerja itu ada ini, pahat freeze-nya ada ini, mesin freeze-nya itu ada ini. Itu faktor-faktor yang kalian ketahui sebelum kalian menghitung parameter. Lanjut. Nah, kecepatan potong cutting speed ya. Dalam menentukan kecepatan potong, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah material benda kerja yang akan di freeze. Material aluminium dengan besi itu kecepatan potongnya berbeda. Nah, biasanya ada tabel ya. Tabel itu yang menampilkan cutting speed tiap-tiap bahan. Ya, misalnya HSS, kemudian aluminium berapa, kemudian kuningan berapa itu ada. Kemudian material pisau freeze, ya, ini HSS dengan karbida tentu cutting speednya berbeda. Ya, diameter pisau ini juga menentukan. Diameter kecil dengan diameter besar itu cutting speednya juga berbeda. Kehalusan permukaan yang diharapkan, kalau misalnya halus atau permukaan pengefreezan pertama, rogging, ya, itu juga beda cutting speednya. Kedalaman pemotongan, kemudian rigiditas benda kerja dan mesin. Jadi kalau kalian memotong kedalaman besar dengan kecil, nah, cutting speednya ini juga berbeda. Ya, kemudian rigiditas benda dan mesin itu, mesin tua dengan mesin yang baru tentu cutting speednya beda. Jadi kualitas mesinnya itu juga beda ya. Jadi itu menentukan dari besarnya cutting speed. Nah, ini biasanya ada tabelnya. Nah, biasanya di mesin juga ada tabel untuk cutting speed. Untuk benda kerja yang berbeda kerasannya, struktur dan kemampuan pemesinan diperlukan penentuan cutting speed yang berbeda. Ya, jadi cutting speed itu dipengaruhi oleh tadi ini. Nah, ya, dipengaruhi oleh tadi. Ya. Ini contohnya adalah aluminium itu dengan HSS ya. Dengan HSS ini. Nah, itu sekian feet per menit atau 150 meter per menit itu cutting speednya. Kemudian kalau cast iron atau baja tuang itu sekian ya. Dengan karbida itu beda lagi. Nah, terus ya itu karena pahat nanti ada karbida, ada yang HSS. Nah, untuk perhitungan kecepatan potong itu bisa dengan rumus ini. Oh, maaf. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, nanti simbolnya tuh beda-beda ya. Jadi tiap buku nanti ada simbol-simbolnya beda. Yang penting kalian paham dulu. V itu cutting speed, D itu diameter pisau freeze, N itu adalah putaran spindle-nya. Biasanya cutting speed itu kan sudah ditentukan ya. Tinggal kalian menentukan adalah RPM-nya. Diameter pisau itu dari diameter yang kalian gunakan. Ya, jadi rumusnya ini. Nah, ini hampir sama dengan di bubut ya, pemesinan bubut itu hampir sama. Berikutnya adalah penentuan putaran pisau freeze atau cutting RPM ya, kecepatan putar spindle atau pisau freeze-nya. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah material yang akan di freeze ya. Jadi kalau kalian nge-freeze aluminium dan besi tentu putarannya berbeda ya. Besi dengan putaran tinggi ya nanti dapat aus ya, pisau freeze-nya itu gampang tumpul ya. Aluminium dengan kecepatan rendah ya nanti hasilnya tidak maksimal ya, itu
Kemudian bahan pisau fresh. Bahan pisau fresh itu kan ada yang tadi HS, karbida dan sebagainya ya. Itu juga menentukan putarannya. Diameter pisau fresh itu juga menentukan ya, diameter besar dan kecil itu menentukan putarannya. Feed gerak pemakanan, feeding atau gerak pemakanan dapat dinyatakan sebagai rasio gerak benda kerja terhadap gerak putar pisau fresh. Dalam menentukan feed, faktor yang harus diperhatikan adalah kedalaman pemakanan, tipe pisau fresh, bentuk pisau fresh, material benda kerja, kekuatan dan keseragaman benda kerja, tipe permukaan finishing yang diharapkan, dan power serta rigiditas mesin. Jadi sama seperti tadi cutting speednya ya, untuk gerak pemakanan. Jadi mungkin tiap benda kerja satu dengan yang lainnya itu berbeda. Tiap mesin satu dengan lainnya juga berbeda penentuan putarannya. Nah ini feeding tadi ya. Rasio ini faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan feeding, gerak pemakanan. Nah ini contohnya ada feeding untuk proses freeze. Ya saya contohkan sini. Phase itu untuk phasing ya. Nah, phasing itu sekian. Aluminium 0,5, kemudian brass, bronze, mid steel dan sebagainya itu sudah ada di tabel. Ya. Kemudian untuk end finishing ya itu juga ada. Ya. Saw untuk motong ya, itu juga ada ketentuannya. Jadi tiap prosesnya itu punya gerak pemakanan yang berbeda. Berikutnya adalah kedalaman pemotongan. Nah, untuk kedalaman pemotongan dalam proses fresh meliputi pemotongan kasar, rogging, dan pemotongan halus. Jadi kalau kalian pertama kali nge-freeze itu di rogging dulu. Ya misalnya masih ada 1 mili yang harus di freeze, ya di rogging dulu. Nanti kalau tinggal 0, sekian mili di finishing. Ya supaya apa? Supaya efektif tadi. Jangan pemakanan halus terus, ya nggak selesai-selesai. Jangan pemakanan kasar terus, nanti hasilnya tidak halus. Pada pemotongan kasar, dalam pemotongan dapat ditentukan kedalaman maksimal lebih dalam. Pada pemotongan yang berat dapat digunakan pisau dengan gigi helix dan jumlah gigi yang lebih sedikit. Pemotongan dengan jumlah gigi potong lebih sedikit akan menghasilkan pemotongan yang lebih kuat dan lebih mempunyai kelonggaran yang lebih besar daripada banyak gigi. Jadi tadi ada penentuan Z-nya ya. Z itu jumlah gigi pada pisau fresh-nya. Jadi semakin banyak ini biasanya semakin digunakan untuk bahan yang lunak. Nah, ini banyak ya. Nah, banyak. Itu untuk yang lunak. Tapi untuk yang keras, nah, keras itu yang sedikit. Nah, sedikit ya jumlah giginya. Ya, supaya apa? Supaya ini ya, mempunyai kelonggaran yang lebih besar daripada banyak gigi. Ya, itu. Nah, pemotongan halus finishing dilakukan secara ringan daripada pemotongan kasar atau rogging. Kedalaman pemotongan pada pemotongan kasar biasanya tidak lebih dari 0,39 mm. Ya, ini biasanya tergantung dari bahannya dan pisau fresh yang digunakan, bahan pisau freshnya. Bisa lebih dalam lagi bisa. Ya. Pada pemakanan halus atau feeding gerakannya harus dikurangi dan putaran pisau dipercepat. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau finishing, itu spindlenya dipercepat putarannya. Ya, kedalamannya dikurangi. Sedangkan pemotongan kasar sebaliknya, feeding diperbesar, putaran pisau diperlambat. Berlaku juga untuk di pemesinan bubut. Ya, jadi kalau kalian mau finishing, ya putarannya ditingkatkan. Ya, kedalamannya atau feedingnya dikurangi. Itu ya. Supaya hasilnya nanti itu harus. Tapi kalau rogging atau penyayatan kasar ya sebalikannya, ya, putarannya rendah, feedingnya yang diperbesar. Ini parameter yang berikutnya itu adalah gerak makan per gigi, FZ-nya. Nah, ini kalau istilah gerak makan per gigi pasti nanti ada faktor jumlah gigi. Tadi ya, jumlah gigi itu menentukan keras bahannya ya, yang akan kalian freeze. Rumusnya itu FZ gerak makan per gigi sama dengan kecepatan makan dibagi jumlah gigi pisau freeze kalikan putaran spindle. Jadi VF-nya itu dibagi Z kalikan N. Ya, itu rumusnya. Ini bisa ditulis nanti ya. Waktu pemotongan, ini waktu pemotongan di sini adalah waktu saat penyayatan ya.
tidak digabung dengan persiapan dan sebagainya. Ini hanya untuk waktu pemotongannya. Jadi bukan waktu kalian nge-freeze-nya. Ya. TC kemudian LT itu bagi VF. Itu waktu yang dibutuhkan untuk kalian penyayatan. Tidak berlaku untuk finish persiapan ya. Itu rumusnya itu. Nah, saya perjelas. Nah, nih. Itu ya. Nah, LT. Nah, panjangnya LT itu adalah misalnya bendanya segini. Segini ya. Ini panjangnya kalian LV-nya. LV ya, LV. Ini ada akhiran dan awalan. Nah, ini yang dimaksud dengan panjang. Ya, biasanya itu di soal ada juga yang langsung hanya ini aja, benda kerja. Ya. Jadi kalau di soal itu ada panjang awalnya, panjang akhirnya itu ikut dihitung. Tapi kalau di soal kok tidak ada keterangan panjang awal dan panjang akhir, itu nggak perlu dihitung. Ya, biasanya itu di soal ada seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya bendanya seperti ini sekian, ya panjangnya otomatis bendanya sekian yang mau di freeze, itu harus ada panjang akhir dan panjang awalnya. Inilah panjang pengefreezannya, ya itu. Tapi di soal itu sering muncul hanya panjang benda kerja yang mau di freeze, ya udah dihitung itu aja. Tapi kalau ada keterangan panjang awal dan akhir itu digabung, ya itu waktu pemotongan. Lanjut. Nah, kecepatan penghasilan Bram. Jadi di freeze pasti menghasilkan Bram, bubut juga sama. Itu VF kalikan A kalikan V. Ya. Proses freeze bisa dilakukan dengan banyak cara menurut basis pahat yang digunakan dan bentuk benda kerjanya. Selain itu, jenis mesin freeze yang bervariasi menyebabkan analisa proses freeze menjadi rumit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan bukan hanya kecepatan potong dan gerak makan saja, tetapi juga cara pencekaman, gaya potong, kehalusan produk, getaran mesin, dan getaran benda kerja. Jadi proses faktornya itu banyak. Tidak hanya kecepatan potong, tapi juga lihat mesinnya. Ya, gaya potongnya masuk up milling atau down milling, kehalusan produk yang dihasilkan, ya getaran mesinnya. Karena tiap mesin kualitasnya kan beda. Ya kalau di bengkel itu ada mesin yang warna kuning itu yang getar. Ya, buat menyayat sedikit itu sudah getar. Ya. Getaran benda kerja ini juga menentukan, ya pencekamannya tidak kuat, nanti bendanya bisa getar atau mesinnya memang sudah aus, ya itu. Nah, ini rumus untuk kecepatan penghasilan Bram. Jadi VF kalikan A kalikan V bagi 1000. Itu ya. Tuh. Lanjut. Nah, terima kasih sudah selesai. Itu parameter yang perlu diperhatikan ya, dipahami sebelum kalian mengefreeze. Tetapi pada umumnya kecepatan penghasilan Bram ini kalau konvensional itu tidak begitu dihitung ya. Waktu pemotongan ini biasanya di work preparation itu juga ada. Gerak makan per gigi ini juga jarang ya. Kedalaman pemotongan ini juga ada ya biasanya. Nah, itu feeding juga ada. Putaran, kecepatan potong. Biasanya itu 3, kecepatan potong, RPM sama waktu atau ini kedalaman. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang keempat ya. Nah, sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali, yang pertama adalah siswa yang belum mengerjakan tugas untuk segera mengerjakan tugas ya. Kalian walaupun online tetap diwajibkan untuk mengerjakan tugas. Untuk presensi silakan sesuai dengan aturan yang sudah saya kita sepakati ya. Waktunya adalah satu minggu ya. Kemudian saya harapkan file ini ya atau video ini juga bisa disampaikan ke kelas yang lain ya. Boleh ya, supaya menambah supaya kelas lain juga bisa mengikuti penjelasan yang ada. Ya, boleh kalian share ke kelas yang lain ya. Videonya saja, tugasnya tidak beda-beda. Itu untuk pertemuan keempat ini ya. Semoga jelas. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau Google Classroom. Silakan kalian aktif ya. Karena kelas 11 TPD ini saya lihat kok sedikit yang aktif ya, baik mengerjakan tugas maupun
di presensinya. Itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.